terdapat tanya jawab berkaitan dengan Ilmuddin Ad-Daruri. Sebenarnya ini isinya sama dengan kitab Mukhtasar dan Al-Qaulul Jali. Hanya saja disusun menjadi pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau biasanya orang menghafal matan Mukhtasar dengan syarahnya Al-Qaulul Jali, ini dengan cara lain, dengan cara yang yang berbeda, yaitu dengan cara tanya jawab. Mungkin ini bisa menjadi cara murojaah agar tidak bosan. Nah, soalnya kalau terus-terusan menggunakan metode yang sama, misalnya di tahun pertama belajar mukhtasar, tahun berikutnya ternyata mukhtasar lagi, itu sebagian orang itu bosan. Nah, makanya ini bisa menjadi cara agar pengulangannya tidak membosankan, yaitu dengan cara tanya jawab seperti dalam kitab ini. Ya, walaupun bosan dalam menuntut ilmu itu sesuatu yang tidak tidak terpuji ya. Bahkan Syekh Abdullah berkata, aqallu ma yu'khadu syarhul kitabi thalathu marrat. Ya. Setidak-tidaknya, paling sedikitnya penjelasan kitab itu hendaknya diulang 3 kali. Nah, berarti hendaknya orang itu belajar kitab Mukhtasar misalnya, itu sampai faham. Setelah faham, diulangi lagi yang kedua, diulangi lagi yang ketiga. Dengan seperti itu, insya Allah pemahamannya akan sangat kuat. Ini dengan tentunya dengan pemahaman yang sempurna dari awal ya. Dari awal sudah paham, kemudian diulang lagi, diulang lagi. Apabila dia telah menghatamkan Mukhtasar sampai 5 kali ataupun 10 kali, tapi kalau nggak paham-paham ya ini ya tetap hendaknya dia mengulang Mukhtasar itu berapapun berkali-kali sebanyak apapun itu. Baik, sekarang marilah kita mulai mengaji kitab Bahjatun Nadhar, Kitabul Aqidati Wariddah. Ini bagian yang pertama membahas tentang akidah dan hal-hal yang mengeluarkan dari agama Islam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ma huwal fardul ainiyyu min ilmiddin? Pertanyaan yang pertama, apa itu ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu ain? Fardu ain itu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang muslim. Ya, tidak terkecuali, tidak sama dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, jika telah dilakukan oleh sebagian orang, maka ini sudah cukup. Seperti sholat jenazah, itu dilakukan oleh sedikit orang, itu sudah cukup menggugurkan kewajiban dari orang-orang yang lainnya. Namun kalau fardu ain, seperti misalnya sholat 5 waktu, itu harus dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, dalam artian setiap orang harus mengerjakannya. Tidak cukup ada sebagian orang yang mengerjakannya, yang lainnya tidak mengerjakan. Nggak cukup seperti itu, harus semuanya mengerjakan. Lalu apa ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu ain harus diketahui oleh setiap orang muslim? Jawabannya adalah al-fardul ainiyu min ilmiddin. Ilmu agama yang hukum mempelajarinya adalah fardu ain, huwal qadru, adalah kadar alladhi yajibu ta'allumuhu, yang wajib dipelajari. Ada kadar yang wajib dipelajari dari ilmu agama. Artinya tidak semua ilmu agama wajib dipelajari, hanya kadar tertentu saja. Dan itu tidak banyak, ya, tidak banyak. Tidak butuh waktu bertahun-tahun. Ya. Kalau orang serius, mungkin beberapa hari saja sudah menyelesaikan ilmu din ad-daruri ini, yang wajib ini. Apa saja itu cangkupannya? Min ilmi i'tiqad, dari ilmu keyakinan, yang membahas tentang keyakinan. Ya, tentu saja kita harus mengetahui keyakinan umat Islam agar apa? Agar keislaman kita sah, agar keimanan kita benar. Wa minal masailil fiqhiyyati, dan juga permasalahan-permasalahan fikih. Ya, termasuk diantaranya itu toharoh, bersuci, sholat, puasa, dan lain-lain. Wa min ahkamil muamalati, dan juga
hukum-hukum muamalat. Nah, apa itu hukum muamalat? Yaitu antara kita dengan sesama manusia, hubungan kita antara kita dengan sesama manusia, seperti jual beli, pinjam meminjam, itu semuanya ada ilmunya. Nah, liman yata'ataha, bagi orang yang melakukan muamalat tersebut. Nah, nah, ini berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Kalau orang umum biasanya tuh ya yang dia lakukan adalah jual beli. Mungkin sebagian di antaranya juga ada yang sewa menyewa, hutang, pinjam meminjam. Nah, itu berarti orang yang perlu melakukan itu, yang ingin melakukan itu wajib mengetahui ilmunya, wajib mengetahui hukumnya. Adapun misalnya orang tidak melakukan gadai misalnya. Nah, apa itu gadai? Gadai itu ketika berhutang kemudian ada yang dijadikan jaminan. Nah, itu namanya rohn kalau dalam fikih itu namanya rohn. Kalau terjemahannya gadai, tapi tidak sama persis dengan gadaian yang ada di kita ya. Kemudian misalnya musakoh. Musakoh itu ketika seseorang merawat kebun kurma, kebun anggur dengan kemudian dengan akad tertentu, ya, itu kan tidak semuanya melakukan seperti itu. Kalau tidak melakukan muamalah yang seperti itu, maka hukum melajarinya tidak fardu ain. Wa ghairiha, dan juga hal-hal lainnya kama arifati ma'asil qalbi, seperti mengetahui maksiat-maksiat hati. Nanti akan dijelaskan maksiat-maksiat hati itu ada banyak. Di antaranya adalah yang ini juga termasuk kekufuran, ragu terhadap adanya Allah. Nah, itu maksiat hati yang merupakan kekufuran. Atau ragu terhadap kebenaran Nabi Muhammad. Itu maksiat hati yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Nah, adapun maksiat hati yang tidak sampai seperti itu, misalnya suudzon, ya, suudzon kepada sesama manusia, itu maksiat hati, tetapi itu nggak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Wal jawarihi, dan juga anggota-anggota badan, maksiat anggota badan kal lisani, seperti lidah, wa ghairihi, dan anggota badan lainnya. Anggota badan lainnya yaitu mata, telinga, perut, kemaluan, ya, dan maksiat badan. Ya. Wa ghairihi wa ma'rifati al-zahiri min ahkamiz zakah, dan juga mengetahui perkara yang zahir dari hukum-hukum zakat, liman tajibu alaihi, bagi orang yang punya kewajiban zakat. Nah, ya kalau kebanyakan orang yang wajib itu ya zakat, zakat fitrah ya, zakatul fitr. Ya. Kalau zakatul mal yaitu sebagian ada yang berkewajiban, sebagian ya nggak sampai punya harta yang wajib untuk dizakati. Jika mencapai punya harta yang wajib dizakati, maka dia wajib mempelajari hukum-hukum zakat, atau dia tahu kadarnya dulu. Kalau segini ini wajib zakat, kalau di bawah ini nggak wajib zakat. Itu yang termasuk zahir dari hukum zakat. Wal haji, juga haji lil mustati'i, bagi yang mampu. Ya. Orang yang mampu haji wajib mempelajari hukum-hukum haji. Ya, rukun-rukunnya, wajibannya, kemudian hal-hal yang membatalkan haji itu semuanya harus dia pelajari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya adalah fardu atas setiap orang muslim. Ilmu apa yang dimaksud di sini? Tentunya adalah ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengajarkan ilmu apa? Mengajarkan ilmu agama. Berarti ilmu yang hukumnya fardu atas setiap orang muslim adalah ilmu agama. Dan itu pun juga tidak semua ilmu agama. Rasulullah itu enggak mengajarkan semua ilmu agama ke semua sahabat. Enggak. Nah, Rasulullah itu eh, berusaha keras agar setiap sahabat mengetahui kadar-kadar ilmu
yang biasa kita sebut dengan ilmu din ad-daruri atau ilmu yang pasti dibutuhkan oleh setiap orang muslim. Nah, selebihnya dari itu berbeda-beda. Ada sahabat yang mengetahui tentang hukum perhakiman, ada sahabat yang mengetahui tentang halal haram, ada sahabat yang lebih mengetahui tentang eh, apa warisan misalnya. Nah, itu berbeda-beda di antara para sahabat. Nah, karena apa? Karena itu bukan ilmu yang fardu ain atas setiap orang muslim. Akan tetapi seperti mengenal mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengetahui kewajiban-kewajibannya, kewajiban sholat, kewajiban puasa, zakat, rukun-rukunnya, hukum-hukumnya, itu yang senantiasa diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis di atas itu diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Rawahul Baihaqi. Dan ini adalah hadis yang dinilai hasan oleh Al-Mizzi, ya. Wahassanahul Mizzi. Boleh ditambahkan di catatannya. Wahassanahul Mizzi. Baik. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Saya persilahkan. Sebelum nanti kita lanjutkan, masih lanjut ya. Silahkan kalau mau ada yang bertanya. Gimana? Silakan yang ada yang bertanya. Mungkin Bang Erik mau bertanya, Bang? Yang rajin bertanya Bang Erik ini. Atau ada yang kurang jelas mungkin bisa diulangin. Lanjut. Oke, Ya. lanjut Ustadz. Nanti seandainya ada yang bertanya, nggak apa-apa langsung kalau di kolom komentar saya nggak masalah ya kalau ada di tengah-tengah bertanya atau kurang jelas itu saya persilahkan. Baik, sekarang yang kedua, sebentar. Pertanyaan ada di kolom chat ini berkaitan tentang mukallaf ya. Ini akan ada di pertanyaan yang kedua. Ya, baik. Yang tadi pertanyaan pertama membahas tentang apa ilmu agama yang wajib diketahui, dipelajari oleh setiap orang muslim. Pertanyaan kedua, man huwal mukallafu? Siapakah mukallaf al-mulzamu bid-dukhuli fi dinil Islam yang diharuskan untuk masuk ke dalam agama Islam wal amali bi syariatihi dan mengamalkan syariat Islam. Apa itu yang disebut dengan mukallaf? Yang diharuskan masuk ke dalam agama Islam dan mengamalkan syariat Islam. Al-mukallafu, al-mukallaf adalah huwal balighu, seorang yang baligh, al-aqilu, yang berakal, alladzi balaghathu da'watul Islam, yang sampai kepadanya dakwah Islam. Wa yakunu al-bulughu, sekarang membahas tentang balik, siapakah atau bagaimanakah seseorang dikatakan balik, itu bagaimana? Wa yakunul bulughu, dan balik binisbati lidzakari, bagi seorang lelaki, bihusuli amrin minithnaini, dengan terjadinya
salah satu perkara dari dua perkara, ru'yatil maniyyi, melihat mani, au bulughi khamsa asyrata sanatan qamariyatan, atau telah mencapai 15 tahun qamariyah. Ya. Yang mana 15 tahun qamariyah itu berbeda ya bilangannya dengan syamsiyah. Kalau syamsiyah itu 365 sampai 366. Kalau qamariyah, nah, di bawahnya itu 355, sekitar itu. Ya. Jadi kalau ada laki-laki yang telah terjadi padanya salah satu hal di antara dua hal ini, ada kalanya dia melihat mani walaupun umurnya belum 15 tahun, tapi sudah keluar mani, maka dia hukumnya telah balik. Atau dia belum keluar mani, akan tetapi umurnya sudah 15 tahun qamariyah, ini dia hukumnya juga sudah balik. Walil unsa bihusuli amrin min thalathatin. Dan bagi perempuan adalah dengan terjadinya salah satu dari tiga hal. Salah satu dari tiga hal. Ru'yatil maniyyi, melihat mani, au damil haidhi, ataupun melihat darah haid. Yang ketika dikatakan melihat mani itu maksudnya mengeluarkan mani ya. Cuma ini saya terjemahkan dengan terjemahan yang dekat dari lafadznya. Maksudnya adalah keluar darinya mani ataupun keluar darinya haid. Au bulughi khamsa asyrata sanatan qamariyatan, atau telah mencapai umur 15 tahun qamariyah. Jika ada perempuan yang sudah keluar mani walaupun belum umur 15 tahun, maka dia balik. Ataupun telah keluar darah haid walaupun belum 15 tahun, maka dia telah balik. Atau sudah umur 15 tahun qamariyah walaupun belum pernah haid, belum pernah mengeluarkan mani, maka ini hukumnya dia balik. Itu salah satu kriteria dari seorang mukallaf. Jadi mukallaf itu pertama dia balik, kemudian dia berakal, ya. Dan juga telah sampai kepadanya dakwah Islam. Adapun orang yang dia tidak atau belum balik, itu belum dikatakan mukallaf. Kalau dia mati dalam keadaan belum balik, dia tidak ada pertanggungjawaban di akhirat. Faman mata, barang siapa yang mati atau meninggal, dunal bulugi, sebelum balik, falaisa mukallafan, maka dia tidak mukallaf. Wa manittasala, dan barang siapa yang bersambung jununuhu, gilanya, dia gila terus, ya, min qablil buluk, dari sebelum balik, ila ma ba'dahu, hingga setelah balik, wa mata, dan dia meninggal, wa huwa majnunun, dalam keadaan gila, falaisa mukallafan, maka dia tidak mukallaf. Ya. Begitu pula orang yang gila, gilanya dari kapan? Dari sebelum dia balik dan bersambung terus. Artinya dia tetap gila sampai dia mati nggak pernah sadar dia seumur hidupnya gila, maka dia hukumnya tidak mukallaf. Nah,
Berarti yang dihitung itu dari kapan? Dari sebelum balik sampai dia mati. Kalau misalnya dari kecilnya dia sehat, dia berakal, kemudian sebelum balik dia gila, maka ini dikatakan apa? Ya, dia dikatakan tidak berakal. Jika dia gila terus sampai mati, maka dia hukumnya tidak mukallaf. Sekalipun dia pernah punya berakal misalnya sebelum baliknya. Nah, beda halnya dengan orang yang asalnya gila, kemudian di masa-masa baliknya sudah balik dia berakal. Berakal sembuh dari gilanya setahun misalnya, atau sebentar, walaupun sebentar. Nah, kemudian dia mendengar dakwah Islam, nah, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau yang semakna dengan itu, maka hukumnya dia mukallaf walaupun dia sadarnya hanya sebentar. Baik. Wa man 'asya balighan, barang siapa yang hidup dalam keadaan balik, telah balik dengan salah satu tanda balik di atas tadi, walam yablughu aslud da'wah, dan belum sampai kepadanya pokok dakwah Islam. Apa itu pokok dakwah Islam? Ai syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersaksi bahwasannya tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah pokok dakwah Islam itu. Orang mendengar itu saja dan faham, maka artinya dia telah sampai kepada dakwah Islam. Jika dia balik dan berakal, maka hukumnya mukallaf. Adapun orang yang dikatakan tadi belum sampai kepadanya dakwah ini, belum sampai kepadanya dua kalimat syahadat ini, falaisa mukallafan, maka dia tidak mukallaf. Walaupun dia berakal, umurnya panjang, tapi belum pernah mendengar dakwah Islam sama sekali. Bahkan mendengarkan dua kalimat syahadat ataupun semaknanya saja nggak pernah. Maka dia tidak mukallaf. Qala ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Artinya dan tidaklah kami menyiksa hingga kami mengutus seorang rasul, artinya apa? Mengutus seorang rasul untuk menyampaikan dakwah Islam. Ini menunjukkan bahwasannya di masa-masa kekosongan dari nabi ataupun rasul, jika ada orang yang tidak sampai kepada dakwah Islam, maka dia tidaklah mukallaf. Seperti masa sebelum Nabi Muhammad, antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, itu tidak ada nabi. Karena tidak ada nabi, sehingga banyak orang yang tidak mendengar dakwah Islam. Nabi Isa itu muslim, dan pengikut-pengikutnya yang mengikutinya dengan benar itu juga muslim. Nah, tapi kan jumlahnya kan terbatas, sedikit. Nah, tidak sebanyak umat Nabi Muhammad sekarang. Sehingga dengan berlalunya waktu mereka habis ataupun dakwahnya terbatas dan ada banyak orang yang tidak mendengar dakwah Islam. Orang yang tidak mendengar dakwah Islam ini tidak mukallaf. Dan orang-orang di masa itu disebut dengan ahlul fatrah. Ya. Sekitar 600 tahun masanya waktu itu. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathin, 'anil naimi hatta yastayqiz wa 'anis sabiyyi hatta yahtalim wa 'anil majnuni hatta ya'qil. Tidak dicatat keburukan dari tiga orang ini. Yang pertama adalah orang yang tidur hingga dia terbangun. Kalau orang tertidur, dia nggak sadar apa yang dia katakan. Kalau dia mengigau, lalu dia mencaci misalnya, mengatakan perkataan yang kotor, yang keji, itu dia tidak berdosa. Wa anis sabiyyi hatta yahtalim.
Dan juga tidak dicatat keburukan yang dilakukan oleh anak kecil yang belum balik hingga dia balik. Kok ada anak-anak belum balik, seandainya dia mencuri, seandainya dia merusakkan barang, seandainya dia membunuh, bahkan itu dia nggak dosa. Nah, adapun kewajibannya nanti ketika balik itu hal yang lain ya. Tapi dalam keadaan itu, di waktu itu dia tidak berdosa. Dia tidak sholat juga nggak dosa. Dia nggak puasa itu nggak dosa. Tapi kalau sholat itu kan siapa yang berkewajiban untuk menyuruhnya? Walinya. Nah, orang tuanya wajib menyuruh anaknya untuk mengerjakan sholat setelah dia berumur 7 tahun dan dia mumayyiz. Anaknya sendiri nggak wajib. Seandainya dia nggak melakukan sholat, ya nggak berdosa karena dia belum balik. Hmm. Wa anil majnuni hatta ya'qil, dan dari orang yang gila hingga dia berakal, hingga dia sembuh dari gilanya. Kalau orang gila melakukan sesuatu, merusakkan sesuatu itu nggak dosa, ya, nggak dosa. Tidak dicatat sebagai dosa karena dia tidak sadar. Rawahul Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Jadi ayat di atas itu menunjukkan bahwasannya orang yang belum sampai kepadanya dakwah Islam itu tidak mukallaf. Kemudian hadis di sini menunjukkan bahwasannya anak kecil itu belum mukallaf, ya. Kemudian orang gila juga tidak mukallaf. Baik, mungkin ada yang bertanya, silahkan. Coba saya cek lagi pertanyaan yang di obrolan tadi di chat. Sepertinya cukup relevan dengan tema yang nomor 2 ini. Bagaimana dengan orang yang berada di daerah terpencil sedangkan belum sampai kepadanya inti dakwah Islam? Ya, kalau belum sampai kepadanya inti dakwah Islam, maka dia tidak mukallaf. Nanti di akhirat dia termasuk orang yang selamat. Nah, walaupun tidak sama ya, tidak sama dengan orang-orang yang beramal. Ya, dia masuk surga tetapi nikmatnya tidak sama dengan orang-orang soleh yang beramal. Ya, sepertinya nggak ada yang bertanya ya. Kalau mau bertanya silahkan atau bisa menulis di kolom chat. Ini seandainya kita dalam setiap pertemuan Assalamualaikum membaca, warahmatullahi ya wabarakatuh. silahkan. Ya, Ustadz, saya mau bertanya. Kalau tadi dikatakan bahwa kalau belum sampai dakwah badannya, maka tentu belum dihukum ketika tidak melaksanakan taklif Iya, aturan syariat padanya. Pertanyaan saya, Ustadz, misalnya kalau orang yang hidup di masa fatrah, tapi kan sebelumnya sudah ada dakwah sebelumnya, sudah ada nabi-nabi sebelumnya. Dan sekiranya dakwah itu turun-temurun ke mereka, lalu kemudian misalnya mereka tidak laksanakan, apakah itu juga masuk dianggap belum sampai dakwah Islam? Atau mungkin saja eh, dakwah Islam itu sudah bias, ada campuran-campuran, tapi pasti akan ada juga yang turun-temurun melaksanakannya dengan benar. Di masa Patra itu yang sudah di mana tidak ada lagi belum ada lagi diutus nabi, tapi kan ada ajaran-ajaran Islam sebelumnya kan. iya, Kalau yang pernah saya dengar Ustadz, kalau tidak salah bahwa sejak Nabi Adam hingga Rasulullah SAW itu sebenarnya ajaran yang dibawa itu adalah ajaran Islam, walaupun beda dengan syariatnya di masa Khatamul Anbiya Rasulullah SAW. Itu seperti apa Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang menjadi patokannya itu adalah dia balik, berakal, dan telah sampai kepadanya dakwah Islam. Ya. Adapun jika misalnya ada orang di masa fatrah, di masa Nabi Muhammad, di masa antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, itu kan nggak ada Nabi, masa fatrah kekosongan. Ya. Ya. Tetapi dia telah sampai kepadanya dakwah Islam.
Ya entah itu ada dari pengikutnya Nabi Isa misalnya, atau misalnya dia baca Injil yang asli, eh, kitab-kitab terdahulu yang asli yang menjelaskan bahwasannya ada Tuhan yang wajib disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya yang berhak disembah Allah, dan ada utusan Allah namanya Nabi Isa. Nah, wajib diimani. Jika ada dia baca seperti itu atau telah sampai kepadanya seperti itu, maka dia hukumnya mukallaf. Ya. Walaupun hidup di masa fatrah. Tapi kan nggak semuanya orang itu sampai kepadanya dakwah tersebut. Walaupun peninggalan dari sebagian ajaran Nabi tertentu ya tetap ada. Nah, misalnya di Quraisy itu ada ajaran yang tetap mereka ketahui bahwasannya ini merupakan ajaran dari Nabi Ibrahim. Walaupun mereka salah dalam memahaminya. Seperti tawaf, mengagungkan Ka'bah. Mereka mengagungkan Ka'bah karena tahu bahwasannya ini diagungkan oleh Nabi Ibrahim. Mereka keliling Ka'bah. Tapi bedanya adalah orang Quraisy itu mengelilingi Ka'bah dengan telanjang. Nah ini kan nggak diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian di Ka'bah sama mereka diletakkan patung-patung yang sangat banyak. Ini tidak diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Nah, jadi memang ada ya tahu sedikit gitu saja bahwasanya ada nabi-nabi, tapi kan tidak tahu dakwah Islam. Sudah sangat jauh sekali dari dakwah Islam. Oleh karena itu banyak di antara mereka yang tidak sampai kepadanya dakwah Islam. Ya, sudah menjawab ya? Ya, Apa Ustaz. ada yang kurang jelas? Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, saya perkenalkan saya Fahmi dari Padang Ustaz. Ya, Bertanya tentang hadis bahwasannya tidak dicatat dari tiga orang. Yang pertama orang yang tidur hingga ia bangun. Nah, jadi ada orang bertanya ke saya Ustaz, kan orang yang tidur seandainya kelewat salat subuh dan ia mengkodok kan nggak dosa ya Ustaz. Terus dia bertanya, ya. kan di situ kan bisa dibuat alarm katanya. Kenapa nggak kamu buat alarm? Ini gimana itu Ustaz? Kalau masalah meninggalkan sholat itu yang dibahas oleh para ulama itu kapan dia tidurnya. Ya. Tidak ada pembahasan apa usaha yang kamu lakukan agar terbangun di waktu tertentu. Ya. Jadi kalau seperti tadi orang yang tidur itu kan nggak dicatat keburukannya. Nah, seperti misalnya meninggalkan sholat dalam keadaan dia tertidur, asalkan dia tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Ya. Sebelum Iya. subuh dia sudah tertidur, dia tidur dari jam 12 misalnya. Bangun-bangun jam 7, itu kan sudah melewati waktu subuh. Sama sekali dia nggak terbangun di waktu subuhnya. Maka ini dia tidak berdosa. Gitu. Tapi Berarti kalau tadi dia gimana? tidurnya setelah masuk waktu sholat, baru dia tidur, nah, kemudian ternyata sampai habis waktu sholat ya terlewat karena tidurnya, maka berdosa. Berarti tadi kaidahnya apa Ustaz? Gimana Ustaz? Yang awal-awal tadi? Yang dijelaskan oleh para ulama itu, asalkan tidurnya sebelum masuk waktu sholat, nah, sekalipun nanti dia tidur terus sampai waktu sholatnya habis, maka dia tidak berdosa. Iya Yang Ustaz. penting apa? Dia tidurnya itu sebelum masuk waktu sholat tersebut. Iya Ustaz. Tentu saja jika dia menyalakan alarm atau minta tolong ke temannya, ke keluarganya untuk membangunkannya di waktu subuh, itu juga sesuatu yang mulia. Nah, tapi seandainya dia tidak terbangun, ya entah karena tidak menyalakan alarm atau bagaimana, atau sekeluarga tiba-tiba nggak ada yang terbangun sama sekali, itu tidak berdosa ya. Karena karena orang yang tidur dalam keadaan seperti itu tidak dicatat sebagai kesalahan. Iya Ustaz.
Nah, kalau gini Ustaz, kalau kemarin tuh dia nanya kayak gini Ustaz. Kan udah saya bilang ke kamu kan, kalau buat alarm, tapi kamu nggak kamu buat. Nah, kamu beralasan nanti kamu itu akan bangun kata kamu. Tapi kamu yakin akan bangun, tapi kamu nggak buat alarm padahal udah saya bilang gitu. Ini gimana tuh Ustaz? Apakah dia tetap berdosa atau enggak? Kalau alarm itu tidak ada dibahas oleh para ulama yang saya tahu, maksudnya itu nggak berpengaruh ke hukumnya. Ah, iya. Yang perlu itu justru ketika dia sudah masuk waktu sholat, kemudian dia udah ngantuk sekali, udah tidur dulu, tetapi dia apa? Menyalakan alarm. Nah, itu baru perlu sekali itu alarmnya. Karena dikhawatirkan kalau kalau dia tidak menyalakan alarm nanti dia tidak terbangun misalnya. Itu karena apa? Karena dia tidurnya setelah masuk waktu sholat. Misalnya setelah Iya. duhur, dia baru pulang dari kerja misalnya. Dia udah capek banget, ya mungkin juga masih kotor atau bagaimana. Udah tidur dulu, tetapi ini kan udah capek banget kalau nggak nyalakan alarm bisa bablas sampai bisa keterusan sampai asar misalnya. Nah, ini perlu dinyalakan alarm agar tidurnya nanti nggak sampai waktu asar. Nah, sehingga bisa bangun lalu mengerjakan sholat duhur yang memang sudah wajib baginya karena dia telah masuk waktu zuhur. Ya. Jadi tetap yang menjadi patokannya adalah sudah masuk waktu sholatnya atau belum. Di situ. Iya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, mungkin kita lanjutkan satu pertanyaan lagi. Ya. Pertanyaan ketiga, ma makna qaulil muallif? Apa arti dari perkataan muallif, pengarang kitab? Waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Dan menjalankan atau menetapi sesuatu yang wajib baginya dari hukum-hukum. Apa saja itu yang dimaksud di situ? Apa? Perinciannya itu bagaimana? Ma'nahu, maknanya adalah adaul wajibat, menjalankan kewajiban-kewajiban, wajidinabul muharramat, dan menjauhi semua yang diharamkan. Menjalankan semua yang diwajibkan dan meninggalkan semua yang diharamkan. Fal abdu, maka hamba at-taqiyyu yang bertakwa, huwaladzi, yaitu hamba yang addal wajibati, menunaikan, melaksanakan semua perkara yang wajib, watajannaba, dan meninggalkan, menjauhi dan meninggalkan al-muharramati, semua perkara yang diharamkan. Waman mata, dan barang siapa yang meninggal, ala dzalika, dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan dia mengerjakan semua yang diwajibkan dan meninggalkan semua yang diharamkan, apa balasannya? Yadkhulul jannata, niscaya dia akan masuk surga, min ghairi sabiqi azabin, tanpa didahului siksa. Dia akan masuk surga langsung tanpa masuk neraka. Ya, karena dia orang yang tertakwa. Dan dia di kuburan juga tidak disiksa, tidak mengalami siksa kubur, kemudian juga tidak mengalami siksa-siksa di hari kiamat yang dirasakan oleh para pendosa, juga tidak merasakan siksa neraka, langsung masuk surga. Ya. Dia melalui masa-masa ya seperti hari kiamat dan seterusnya, akan tetapi tidak merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang pendosa. Orang-orang yang pendosa itu ya merasakan kepanasan yang sangat panas, kemudian ya dengan keadaan mereka
ada yang tidak memakai alas kaki, ada yang tidak memakai pakaian, ada yang terbalik, dan merasakan waktu yang sangat lama. Hari kiamat itu satu hari, tetapi panjangnya seperti 50.000 hari, 50.000 tahun. Satu hari, ya, tetapi panjangnya atau lamanya seperti 50.000 tahun. Dan itu benar-benar sepanjang itu, selama itu. Akan tetapi orang yang bertakwa akan merasakannya sebagai sesuatu yang ringan, yang cepat. Padahal sebenarnya itu waktu yang lama. Jadi orang yang telah menjalankan semua kewajiban-kewajiban dan meninggalkan semua keharaman itu disebut orang yang bertakwa. Juga disebut orang yang solih. Ya, berarti itu bukan gelar biasa ya, bukan sekedar orang yang kelihatannya rajin jamaah, sudah haji atau sudah umroh lalu dia pasti bertakwa, dia pasti solih. Enggak selalu ya. Karena tidak mudah mengerjakan semua yang wajib dan meninggalkan semua yang diharamkan itu tidak mudah. Oleh karena itu balasannya juga sangat besar, yaitu masuk surga tanpa didahului dengan siksa. Bahkan orang seperti ini, seandainya nggak dapat syafaat pun, ya, itu masuk surga sudah langsung tanpa siksa. Nah, berarti syafaat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang membutuhkan syafaat. Seperti orang berlaku dosa besar. Kalau tidak mendapatkan syafaat, tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka dia berhak untuk disiksa di neraka. Akan tetapi orang yang pelaku dosa besar pun seandainya diampuni oleh Allah, maka dia bisa saja masuk surga tanpa didahului dengan siksa. Itu mungkin. Karena dia adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu ada kalanya dia langsung masuk surga, ada kalanya dia masuk neraka terlebih dahulu, akan tetapi pasti dia akan masuk surga. Pasti di akhir-akhirnya dia akan masuk surga. Itulah orang yang beriman dengan keimanan yang benar. Nah, kita di sini tentunya dalam kitab ini Bahjatun Nadhar nanti akan membahas bagaimana keyakinan-keyakinan yang benar sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, diajarkan oleh Rasulullah dan juga diyakini oleh para sahabat dan oleh ulama-ulama seterusnya. Baik, saya rasa cukup sampai sini yang kita baca. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Seminggu sekali ya, setiap malam minggu. Silahkan aja teman-temannya, keluarganya, ya, agar sama-sama bisa belajar ilmuddin ad-daruri, terutama yang belum pernah belajar dasar-dasar pokok-pokok ilmu agama. Ya. Dan yang sudah belajar pun ya, hendaknya tidak bosan-bosan dalam mengulang dan mempelajari ilmu agama yang fardu ini. Ya. Atau yang sudah lupa, maka hukumnya fardu untuk mengulangnya. Sebelum diakhiri, apakah ada yang memiliki pertanyaan? Kami persilahkan. Di komentar mungkin Ustaz. Di komentar juga tidak ada pertanyaan. Ada Ustadz. Ada? Kok nggak muncul ya? Sebentar. Oh iya, baru muncul. Ada pertanyaan, apakah pada zaman ini masih ada ahlul fatrah? Ya. Ya, kalau sekarang namanya bukan ahlul fatrah ya, tetapi ya mungkin saja ada orang yang belum sampai kepadanya dakwah Islam. Tetap tidak menutup kemungkinan ya. Mungkin saja kita. Misalnya dia tinggal di hutan pedalaman yang tidak
berhubungan dengan orang-orang di luar, hanya dengan kelompoknya saja, sehingga dia nggak kenal Islam sama sekali, nggak kenal eh, Nabi Muhammad, tidak mengenal Allah ya, sama sekali, maka dia tidak mukallaf. Ada pertanyaan lagi, katanya kalau orang gila yang sudah balik lalu sembuh, apakah harus mengqadha sholatnya? Ya. Kalau di masa gilanya tersebut itu tidak ada kewajiban sholatnya ya, tapi kan nanti ada hubungan dengan kapan dia gilanya dan kapan dia sembuhnya. Turu'ul mani' dengan zawalul mani'. Itu pembahasannya mirip dengan yang ada dalam pembahasan haid ya. Ada turu'ul mani' datangnya haid dan berhentinya haid itu berhubungan dengan kewajiban sholat di waktu itu saja. Adapun di tengah-tengah haidnya kan nggak ada kewajiban sholat. Begitu pula di tengah-tengah gilanya ini tidak ada kewajiban sholat. Tapi hanya perlu diperhatikan pada kapan dia gila dan kapan gilanya itu selesai. Kalau misalnya dia gila selama 5 tahun ya bukan berarti dia mengkodok sholat 5 tahun, itu tidak. Hanya perlu memperhatikan kapan dia mulai gilanya dan kapan dia sembuh dari gilanya itu. Dan itu akan ada perinciannya pada babnya, bab sholat. Ada yang bertanya tentang hadis Rufi al-Qalam tadi. Ya. 3 orang itu jika melakukan keburukan, nggak dicatat. Kalau dia melakukan kebaikan, bagaimana? Kalau dia melakukan kebaikan, akan dicatat sebagai kebaikan. Anak kecil, jika dia melakukan sholat, maka dia mendapatkan pahala. Ya. Yang saya bahas ini tentang anak kecil ya, anak kecil. Nggak tahu kalau kalau gambaran dari orang tidur bagaimana dia berbuat baik atau orang gila berbuat baik itu saya nggak paham dan nggak pernah dicontohkan memang. Biasanya dicontohkan itu anak kecil. Anak kecil melakukan puasa. Anak kecil belum balik dia puasa fardu itu ya tidak wajib baginya, tapi dia mendapatkan pahala. Dia mengerjakan sholat 5 waktu ya, dengan sholat yang sah ya tentunya, dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, menjauhi yang membatalkannya, maka dia sholatnya sah dan mendapatkan pahala. Sehingga ada kemungkinan bisa jadi wali. Jadi syarat menjadi wali itu tidak harus balik. Sebelum balik bisa jadi wali. Jika anak perempuan terjadi 2 hal, yaitu melihat darah haid dan telah sampai pokok dakwah Islam padanya, namun umurnya belum genap berumur 15 tahun Hijriah. Apakah anak tersebut sudah dihukumi seorang mukallaf? Nah, sudah ya, karena dia sudah balik, baik baliknya itu dengan melihat darah haid ataupun baliknya dengan sampai umur 15 tahun Komariah. Itu sudah balik. Dan dia berakal, lalu sampai kepada dakwah Islam, maka dia hukumnya mukallaf. Walaupun belum 15 tahun. Ya, walaupun belum 15 tahun. Berarti dia udah punya kewajiban sholat. Kalau dia meninggalkannya berdosa, lalu wajib mengkodoknya dan seterusnya. Orang yang bertakwa itu orang yang menjalankan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan. Itu pengertiannya. Kalau Assalamualaikum, ciri Assalamualaikum kalau Ustadz. ciri-cirinya Ustadz saya tidak tanya, tahu. Ya silahkan. misalnya kalau anak laki-laki Ustadz kapan dikatakan dia sudah balik? Karena kan kalau perempuan setelah ada darah haid. Kalau misalnya kalau laki-laki Ustadz, Kalau laki-laki itu salah satu dari 2 hal, yaitu dia keluar mani hmm. ataupun telah sampai umur 15 tahun Komariah walaupun belum keluar mani. Oh iya, makasih Ustadz. Ya, sama-sama. Barakallahu fikum. Amin. Afiq. Bagaimana dengan anak orang kafir yang meninggal dalam keadaan sebelum balik?
ya, dia hukumnya tidak mukallaf, ya, tidak mukallaf. Berarti dia selamat walaupun anak orang kafir. Secara hukum dia ya dikatakan kafir, tapi kafir yang selamat. Itu orang kafir yang anaknya orang kafir yang meninggal sebelum balik itu dikatakan kafir ya. Dia tidak muslim karena orang tuanya kafir, mengikuti kafir. Tetapi dia selamat karena dia meninggal dalam keadaan sebelum balik. Adapun anaknya orang muslim, maka dia dari kecil muslim. Anaknya orang kafir, ya hukumnya kafir. Jika dia meninggal dalam keadaan sebelum balik, ya dia tetap selamat karena dia tidak mukallaf. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz. Waalaikumsalam, silahkan. Ini ada orang yang sudah berusia 60-an Ustadz. Cuman katanya sebelum ketemu saya istilahnya kan, karena ngajarin tentang akidah itu loh Ustadz. Keyakinannya itu dari kecil ya sampai usia tua lah Ustadz. Baru ketemu saya itu sekitar umur 50 berapa gitu, pokoknya hampir 60-an Ustadz. Baru tahu kalau Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, kayak gitu Ustadz. Jadi dia itu berusaha untuk bertobat dengan mengkodok semua sholat sama puasanya sama zakatnya. Apakah seperti itu Kak Ustadz? Iya, orang yang sampai kepadanya dakwah Islam, kemudian dia keyakinannya salah, ya, seperti meyakini Allah itu berada di suatu tempat, berada di arah atas, atau dia meyakini Allah duduk di atas arasy. Itu kan keyakinan yang mengeluarkan orang dari agama Islam. Nah, jika dia punya keyakinan seperti itu, padahal dia mukallaf ya, maka dia hukumnya murtad. Dan seperti ini, sholatnya tidak sah, puasanya tidak sah. Nah, kemudian jika dia di kemudian hari, ya, seperti itu, ya, kisah tadi itu, di masa tuanya, mempelajari akidah yang benar, kemudian niatnya masuk Islam ya, karena dia kan asalnya kan tidak berakidah benar. Artinya dia murtad. Kemudian masuk ke agama Islam dengan keyakinan yang benar, maka dia kewajibannya juga mengqadha sholat-sholat yang dilakukannya sebelumnya itu karena tidak sah sholatnya. Begitu pula puasa dan zakatnya. Iya. Ini Ustadz, kalau kan istilahnya sudah bertobat, misal dia belum selesai qodoknya, itu kira-kira gimana Ustadz? Ya karena umur manusia itu terbatas ya. Iya, misalnya dia sudah mengerahkan semua waktunya, semua usahanya untuk mengqadha dengan semua hartanya juga untuk zakat dan seterusnya. Akan tetapi tidak sampai selesai mengqadhanya lalu meninggal, maka itu sudah cukup ya baginya. Tapi kalau dia tidak seperti itu, misalnya dia mencicilnya itu ya bukan segera menyelesaikan qadhanya, malah dia santai-santai saja. Di sedikit. Padahal dia mampu lebih. Ya, masih ada waktu-waktu kosong. Atau hartanya untuk zakat tersebut diberikan sedikit-sedikit, padahal hartanya banyak. Hari-harinya juga yang bisa dia gunakan untuk puasa, dia nggak ada penghalang, nggak ada haid, nggak ada sakit, tapi dia nggak berpuasa. Nah, ini kan dia menyanyiakan. Nah, kemudian dia meninggal, berarti kan dia dalam keadaan apa? Tidak memaksimalkan waktu yang tersisa tersebut. Lalu bagaimana? Dia hukumnya ya berdosa, akan tetapi mungkin saja mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia telah berakidah dengan akidah yang benar, imannya benar. Itu dia tetap mungkin saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mungkin juga disiksa. Iya Ustadz. Kalau gini Ustadz, ada anak yang tahu gitu Ustadz, ketika belajar di Syahamah gitu kan, ternyata selama ini orang tuanya keyakinannya salah. Kemudian karena kalau sholat itu nggak ada kafarohnya, kemarin yang Ustadz bilang itu kan, dia
hanya ingin bentuk baktinya dia ke orang tuanya itu ingin mengkodok puasa, cuman nggak mampu dari segi fidyahnya karena terlalu banyak itu Ustadz. Gimana Ustadz? Fidyah dari apanya? Puasa, kodok puasanya kan selama bertahun-tahun itu karena keyakinan tadi salah Ustadz. Kalau dari walinya atau anaknya, orang tuanya kan meninggal ya, sudah meninggal ini. Iya, iya, sudah Nah, meninggal Ustadz. anaknya kan menggantikan puasa dari orang tuanya, itu ya Iya. puasanya saja diganti. Bukan tidak membayar fidyah juga, tidak. Ya, Oh, jadi nggak apa-apa ya Ustadz meskipun puasanya saja. iya, nggak pakai fidyah nggak apa-apa Ustadz. Hmm. Setahu saya tidak ya, hanya puasanya saja. Oh, jadi kalau kodok ini khusus kodok kah Ustadz? Yang nggak bayar fidyah, maksudnya khusus kodok orang yang mati gitu loh Ustadz. Tapi nggak tahu kalau misalnya puasanya sudah bertahun-tahun yang mana ya, dia juga punya kewajiban fidyah di masa itu, apa itu yang dimaksud? Iya, iya Ustadz. Oh iya. Hmm. Itulah Karena maksud sudah saya. berlalu bertahun-tahun dan dia juga ada Iya, kewajiban fidyah sebenarnya. iya benar itu. Itu kan tidak mampu gitu anaknya Ustadz kalau untuk Hmm. fidyah. Tapi kalau untuk puasa dia usahakan gitu loh Ustadz karena bentuk baktinya dia kan Ustadz. Saya belum pernah mendengar kalau misalnya sudah meninggal seperti itu, apakah fidyahnya kemudian dibayarkan oleh walinya atau anaknya seperti itu. Tapi kalau puasanya memang bisa diganti oleh anaknya. Meng- Tapi fidyahnya saya belum pernah dengar. Ditunggu Ustadz itunya Iya. Terus itu jawab berarti eh, orang tuanya akidahnya benar ya, imannya benar ya, sudah diajarin akidahnya benar ketika tentunya. di Syamah itu iya Iya, Ustadz Kak. hanya mungkin belum sempat mengkodok saja ya, Nah, kurangnya di situ. iya. Hmm. Hmm. Ya nanti Ba- insya Allah saya tanyakan Iya Ustadz. terkait dengan Minggu depan ya? fidyahnya. Minggu depan Ustadz. Insya Allah. Barakallahu fikum. Amin afik. Baik, pertanyaannya sudah habis ya dan juga sudah kita lalui sekitar 1 jam. Saya rasa sudah cukup ya. Insya Allah kita bertemu lagi pada malam minggu depan. Kita tutup dengan bacaan tahlil. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Rabbi gfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada moderator. Baik Ustadz, terima kasih kepada Ustadz Muhammad Hawari yang telah mengisi kajian kita pada malam ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung pada malam ini. Sampai bertemu pada hari Sabtu depan. Tetap semangat, semoga istiqomah sampai khatam kitab nanti. Barakallahu fiik Ustadz, barakallahu fiikum semua teman-teman. Saya akhiri, Amin. assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya. Ya. Ya, Ustadz. Ya Ustadz.